Sebelum ke video, bagi kalian yang akunnya penggemar Manchester United dan tak mau ketinggalan berita terbaru dari United, jangan lupa untuk mampir ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Messi diklaim alami karir terburuk. Tak dapat dipungkiri lagi, tahun 2021 jadi momen terburuk dalam karir profesional Lionel Messi di level klub. Penampilannya di PSG belum bisa menyamai kegemilangannya bersama Barcelona. Marca melansir hingga pertengahan, Messi tidak mampu bermain sesuai ekspektasi di PSG. Proyek Trisulamat bersama Neymar dan juga Kylian Mbappe belum maksimal. Hingga saat ini La Pulga baru mampu menyumbangkan 1 gol saja untuk PSG di ajang Liga Prancis. Itu artinya Messi hanya mampu membuat 1 gol tiap 865 menit di ajang Liga Prancis. Messi dianggap belum menemukan ritme permainan di PSG karena masih menjalani proses adaptasi. Banyaknya kalender internasional juga membuat Messi kesulitan menyatu dengan Les Parisiens. Statistik buruk Messi bersama PSG turut memicu perdebatan apakah kapten timnas Argentina itu benar-benar layak untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2021. Inter Milan juara paruh musim. Inter Milan menutup tahun dengan predikat sebagai juara paruh musim Liga Italia 2021-2022. Meski demikian, itu tak berarti banyak untuk Simone Inzaghi. Inter Milan memastikan predikat juara musim dingin atau Campione di Inferno pada pekan ke-18. Kekalahan AC Milan dari Napoli memastikan Inter tak tergoyahkan di puncak klasemen saat paruh musim. Terakhir kali Inter Milan menjadi juara paruh musim Liga Italia adalah pada tahun 2009-2010. Kala itu Inter Milan menutup musim dengan gelar Scudetto. Meski demikian, pelatih Inter Milan yakni Simone Inzaghi tak mau berlebihan merayakan titel juara paruh musim tersebut. Baginya ini baru awal untuk Inter Milan. Antonio Conte kesal dengan rapat-rapat bahas COVID-19. Nasib kompetisi Liga Inggris terus disorot. Di tengah amukan virus corona yang masih melanda, Premier League bukannya tak berdampak. Banyak laga ditunda akibat tak memungkinkannya pertandingan digelar. Pada awal pekan lalu, klub-klub sempat menggelar pertemuan membahas jalannya liga. Mereka memutuskan untuk melanjutkan kompetisi. Kemudian pada Kamis kemarin, pejabat liga bertemu kembali dengan perwakilan klub. Pembahasannya masih sama, yakni perihal kelanjutan kompetisi. Beberapa pelatih mencoba berbicara untuk bertanya tentang solusi, tetapi saya pikir semuanya sudah diputuskan. Dan kemarin seperti berbicara dengan tembok, ujar dari Antonio Conte. Antonio Conte merasa kesal dengan pembahasan tersebut. Ia merasa sia-sia sebab keputusan seolah-olah sudah ditentukan sebelum rapat. Jadwal padat, Guardiola minta aturan pergantian pemain di Liga Inggris dirubah. Liga-liga papan atas di Eropa mengadopsi aturan jumlah pergantian pemain per pertandingan menjadi 5 pemain guna meringankan beban kerja para pemain di tengah pandemi COVID-19. Tetapi klub-klub Liga Inggris tak mau melakukan hal tersebut. Ketika sebagian besar liga jeda di musim dingin, tim-tim Liga Inggris malah memainkan 3 pertandingan dalam kurun waktu 26 Desember hingga tanggal 2 Januari. Tetapi mengingat banyak laga ditunda gara-gara COVID-19, Guardiola mengatakan sudah waktunya Liga Inggris mengadaptasi ketentuan pergantian 5 pemain. Tradisi Boxing Day memang penting sekali, ini ciri khas dari liga ini. Tentu tidak akan berubah, Boxing Day sangat menyenangkan bagi keluarga untuk pergi bersama ke stadion, ujar Guardiola. Para pemain dan manajer beranggapan keselamatan pemain tidak dianggap cukup serius, padahal COVID-19 terus memperburuk situasi. Guardiola lalu mengatakan klub-klub harus bersatu dan mogok untuk bermain. Demi menghormati Solskjaer, Manchester United tak buru-buru cari manajer permanen. Sebelumnya Manchester United memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Solskjaer pada tanggal 20 November yang lalu. Sebagai pengganti, Manchester United awalnya menunjuk Michael Carrick dan kini Setan Merah sudah memiliki manajer interim dalam sosok Ralf Rangnick. Rangnick akan menjadi manajer Setan Merah sampai akhir musim ini. Setelah itu, pria Jerman tersebut akan mengambil peran sebagai konsultan selama 2 tahun.
Mauricio Pochettino dan Erik ten Hag disebut sebagai calon kuat untuk melatih Setan Merah pada musim depan. Namun direktur sepak bola Manchester United yakni John Murtough menyatakan bahwa Manchester United tak buru-buru untuk menetapkan manajer yang baru. Demi menghormati Ole, kami tak mendekati manajer yang lain sebelum dia pergi, kata Murtough. Merekrut manajer yang baru merupakan salah satu keputusan terpenting yang diambil oleh klub. Karena itu Manchester United akan melakukannya secara hati-hati. Chelsea blunder, Tammy Abraham on fire di AS Roma. AS Roma telah menghabiskan dana sebesar 40 juta euro untuk bisa merekrut Tammy Abraham dari Chelsea pada musim panas kemarin dan merupakan pembelian termahal dalam bursa transfer musim panas Serie A Italia. Itu adalah investasi yang cukup besar dari klub yang sebenarnya tidak dalam kondisi finansial yang cukup baik. Namun transfer itu mulai terlihat seperti langkah cerdas sekarang ini yang telah dibuat oleh AS Roma. Sebaliknya langkah itu dianggap blunder oleh Chelsea. Ia mengawali kiprahnya dengan gemilang, mendapatkan pujian atas permainannya. Dan yang paling hebat, ia tidak egois sebagai striker. Setelah mencetakkan 2 gol dalam total 11 penampilan pertama di Serie A Italia, Tammy Abraham kini mencetakkan 4 gol dalam 7 pertandingan terakhir. Secara keseluruhan ia telah mencetakkan 12 gol dalam total 25 penampilan dan memiliki 11 keterlibatan, mencetakkan 9 gol dan juga 2 assist dalam 10 pertandingan terakhirnya untuk klub dan juga negara. Xavi punya rencana khusus untuk Ferran Torres. Ferran Torres resmi menyelesaikan kepindahannya ke Barcelona dengan bos Manchester City yakni Josep Guardiola sudah mengonfirmasi bahwa kesepakatan sang pemain dengan mantan klubnya telah tercapai. Xavi pun dinilai bakal menggaransi sang pemain sebagai pilihan utama di lini depan tim. Xavi punya rencana mengejutkan untuk pesepak bola asal Spanyol tersebut. Nantinya Xavi akan menggunakan Torres sebagai sosok penyerang tengah alias si nomor 9 di skuad mereka. Ex-pelatih Al-Sadd tersebut dinilai menyukai gaya permainan dari Torres. Ferran Torres akan menjadi pilihan di samping Ansu Fati dan beberapa nama seperti Memphis Depay serta Martin Braithwaite. Seperti yang diketahui, Barcelona memiliki masalah produktivitas gol di lini serang musim ini setelah mereka ditinggalkan Lionel Messi pada awal musim. Chelsea tertarik kepada bek milik Barcelona. Klub Liga Inggris Chelsea dan juga Liga Belanda yakni Ajax Amsterdam dilaporkan tertarik untuk mendapatkan bek sayap milik Barcelona berkebangsaan Amerika Serikat yakni Sergio Nodez. Dikutip dari Football España, Chelsea meminati Sergio Nodez dalam laga mengantisipasi kehilangan pemain senior mereka yakni Cesar Azpilicueta yang pada akhir musim ini akan berstatus sebagai bebas agen. Jika pada akhirnya berhasil mendapatkan Sergio Nodez, ia akan menjadi pelapis bagi Ricem yang selama musim ini menunjukkan penampilan yang menjanjikan. Setelah ia berhasil mencetakkan 4 gol dan juga 5 assist dari 14 laga di Liga Inggris. Chelsea dilaporkan siap untuk mengeluarkan dana sebesar 30 juta euro atau sebesar 481 miliar rupiah untuk bisa mendatangkan pemain berusia 21 tahun tersebut. Barcelona serius incar Matthijs de Ligt. Barcelona dikabarkan serius mempertimbangkan untuk memboyong bek Juventus yakni Matthijs de Ligt pada bursa transfer musim dingin. Center back asal Belanda berusia 22 tahun tersebut disebut-sebut akan meninggalkan Juventus dalam waktu yang dekat ini, meski kontraknya masih berlaku hingga tahun 2024. Agen de Ligt yakni Mino Raiola baru-baru ini menyatakan bahwa kliennya siap untuk merasakan tantangan yang baru dalam karirnya. Dilansir dari Sport, Barcelona tertarik untuk mendatangkan de Ligt, namun raksasa Liga Spanyol itu harus menunggu hingga musim panas karena gaji sang pemain yang cukup besar, sehingga kesepakatan praktis tidak dilakukan pada bulan Januari. Menurut Fabrizio Romano, sebelum berhasil mendatangkan de Ligt, Barcelona harus menjual 2 bintangnya terlebih dahulu. Dan 2 personel tim Catalan yang akan menjadi tumbal adalah Philippe Coutinho dan juga Samuel Umtiti. Liverpool incar gelandang Napoli yang dinilai lebih jago dari Kevin De Bruyne. Liverpool dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang Napoli yakni Piotr Zielinski pada bursa transfer musim dingin ini. Gelandang asal Polandia itu sebenarnya hampir bergabung dengan The Reds 5 musim yang lalu saat masih berseragam Empoli.
Media asal Italia yakni Calcio Mercato melaporkan bahwa Liverpool tertarik untuk merekrut Zelensky kembali dan Rennes menjadi klub yang paling diunggulkan untuk bisa mendatangkannya. Sejauh musim ini Zelensky berhasil mencetakkan 6 gol dan memberikan 13 assist dari total 24 penampilannya di semua kompetisi bersama Ipartinope. Saat ini Zelensky memiliki klausul pelepasan seharga 51 juta pounds. Dan kabarnya Liverpool benar-benar kepincut untuk mendatangkannya walau harganya terbilang cukup mahal. Dengan kontraknya yang masih tersisa 2 tahun lagi bersama Napoli, bukan tidak mungkin Zelensky akan pindah pada musim panas mendatang. Apalagi klub asal kota Naples tersebut belum menyodorkan tawaran kontrak baru untuk sang pemain. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak guna tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.